Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam soal pembahasan TPS, di mana pada video kali ini saya akan membahas model soal tentang penalaran analitik. Oke, apa sih penalaran analitik gitu ya? Penalaran analitik itu biasanya mengenai soal cerita gitu ya. Kemudian nanti yang biasanya berkaitan dengan posisi atau enggak pilihan gitu ya, pilihan sesuai dengan cerita gitu. Nanti gimana biasanya penyusunan tempat atau enggak pilihan orang, pilihan tema dan segala macamnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lihat contoh soal dari penalaran analitik biar kita lebih paham dan sama-sama mengerti contoh dari soal analitik. Kita lihat teks 10 yang saya stabilo gitu ya. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu J, K, L, M, dan N dengan ketentuan sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Kemudian ia tidak mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Lalu selanjutnya, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Nomor 31, kecamatan yang pertama harus dikunjungi itu apa? Caranya gimana? Caranya kalian membuat sebuah tabel dulu. Nanti tabel ini untuk mengisikan pos-pos ya. Ini tabel gitu ya. Calon legislatif ini akan berkunjung ke mana aja? Yang sebelah atas adalah kecamatan, jangan atas deh, kita bebas sih sebenarnya, tapi kalau untuk kali ini saya samping dulu deh. Ada J, K, L, M, dan N. Lalu pertanyaannya adalah pernyataannya, ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Jadi nanti ini urutan ya, urutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ia dapat berkunjung ke kecamatan M ketika dia mau ke M. Sini mana M? Pokoknya ke kanan semakin akhiran gitu ya. Dia M setelah L dan N gitu, atau simbolnya nanti adalah yang pertama M itu lebih akhir dari L dan N. Oke. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan M sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti N ini harus setelah J, maka J dulu. Ia dapat yang pernyataan satu dulu deh. Ia dapat berkunjung ke M jika telah ke L dan N. Jadi M, L, N dulu baru dia ke M. Gini. L dan N baru ke M. Kemudian yang ini, ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti J dulu baru ke N gitu ya. Lalu yang ketiga, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Berarti K urutan kedua di sini ya. Oke, ada pernyataan lain? Nggak ada ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan yang belum kesebut itu adalah J, K, L, M, N. Oh, kesebut semua ya. J, K, L, M, N. Oke. Kita lihat pernyataan sini. K adalah kedua, di mana di sini L dan N itu dikunjungi dulu baru nanti bisa ke M, dan ini adalah J dulu baru ke N. Berarti kan urutannya, kesimpulannya adalah J,
lebih dulu dari N, lebih dulu dari M gitu ya. Berarti nanti yang paling akhir adalah si, dipastikan bahwasanya yang paling akhir adalah M, dimana nanti N sama L bisa berbarengan, bisa N dulu atau L dulu di sini, N dan L. Oke, yang paling pertama 1, 2, 3. Yang paling pertama karena J lebih dulu dari N dan L, maka J dipastikan ada di 1, nggak mungkin di 2, 3, dan 4, 5. Maka yang paling pertama dikunjungi dia adalah kecamatan J. Mudah ya, kita lihat analisisnya. Kemudian nomor 32, dua kecamatan dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah setelah kecamatan N. Berarti kesimpulannya kan tadi N dan L nggak disebutin ya, maka yang tentunya yang dipastikan dulu ada M, cari yang M. J dan K nggak mungkin nih, J nya dicoret, coret, sisa yang B gitu. Lanjut, rencana kunjungan yang sebaiknya dipilih agar 5 kecamatan dapat dikunjungi. J yang pertama tadi ya, cari J pertama, maka kesimpulannya adalah yang A, karena yang lain tidak ada J yang pertama kali. Oke, lanjut ke teks 11, kita lihat. Contoh selanjutnya nomor 11, ini boleh saya batasin. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor ruang 1 sampai 6. Kita gambarkan tabel di sini. Nomor ruangannya berapa? 1 sampai 6. Oke. Kemudian Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruangan sebelah. Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Tulis dulu aja ini Rati, R boleh, ini M, R Mara, ini Bono, B Bon, kemudian ini Heni, Hen, lalu ada Det, Di, kemudian ada Tasman sini. Oke ya. Kemudian Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara-suara. Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah perokok. Bu Heni alergi terhadap perokok. Nah, saran saya untuk penalaran analitik, kalian menuju soalnya dulu sebelum memastikan memasukkan pernyataan-pernyataan yang ada di soalnya. Nomor 34. 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang mana? Oke ya. Ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan Tasman, Pak Mara dari atas. Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruangan sebelah. Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan. Mara dan Bono ingin berdekatan. Nih. Mara sama Boni, Pak Bono ingin berkoordinasi. Nah, kemudian Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Berarti Bu Heni nomor 5. Masukin dulu Bu Heni di sini. Bu Heni nomor 5. Oke. Kemudian yang terakhir nih, Bu Heni alergi terhadap asap rokok. Berarti nggak boleh ada orang perokok di 4 dan 6. Maka Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi ada di antara 1 sampai 3. Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi. Mana Pak Dedi? Pak Dedi sini ya. Berarti yang sudah kita tuliskan pernyataan coret aja nggak apa-apa. Bu Heni sudah. Lalu ada lagi Pak Dedi tidak suka pekerjaan terganggu oleh suara-suara. Lalu Bu Rati ingin bercakap-cakap, suaranya keras dan suka bercakap-cakap gitu ya, ngomongnya terdengar dari ruang sebelah. Maka dipastikan Bu Rati ini nomor 6.
karena jangan sampai suara Ibu Rati terdengar oleh Pak Dedi, yang Pak Dedi adalah seorang perokok dan dia tidak suka yang suara keras-keras. Sisa siapa? Sisa Mara, Bono, Dedi dan Tasman. Oke ya. Nah di sini nih ada nih. Pak Dedi kan nggak mau keras-keras ada terdengar oleh Bu Ratih, maka dipastikan Pak Dedi lebih amannya adalah di pertama, Pak Dedi sini. Lalu bebas antara si Pak Tasman dan Pak Mara ini mau di mana gitu ya. Bisa Pak, yang penting adalah si Mara dan Boni berdekatan. Apakah boleh nanti Pak Mara dan Boni di sini kemudian Pak Tasman nomor 4, atau Pak Tasman nomor 2, Pak Moro Boni ini 34 atau 43 bebas dia. Atau dia nanti 34. Pak Boni bebas bertukar tempat gitu karena dia pengennya berdekatan. Oke ya, nomor 34. 3 karyawan perokok yang seharusnya ditempatkan di ruang berapa? Yang rokok siapa? Tasman, Mara, dan Dedi. 1, 2, dan 3. Oh iya. Nah di sini nih Pak Mara itu kan perokok ya, maka dia dipastikan duduknya 3, tidak boleh nomor 4 gitu. Karena Bu Heni tidak suka orang yang perokok, maka yang tidak perokok kan Pak Bono, tapi Pak Bono berdekatan dengan Mara, maka Pak Bono nomor 4, Pak Maranya nomor 3. Yang perokok adalah 1, 2, dan 3, C. Lalu ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono di ruang berapa? Pak Bono ruang 4. Antara 6 sama 1 jauhan siapa? 1, maka 1 Pak Didi. Oke ya. Oke, dari saya cukup sekian. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah untuk soal analitik kalian harus nantinya diminta untuk buat tabel, terus tulis pertanyaan sederhanakan pernyataan, lalu menuju soal langsung aja. Ingat, sederhanakan pernyataan ini bukan berarti dimasukkan tabel. Ini jangan dimasukin tabel dulu gitu ya. Jangan masuk tabel. Pernyataan masuk tabel nanti dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan soal. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Bila tidak ada yang dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.